Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat sekali ya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Franky Hutajuru dan saya merupakan humas dari PT Yakult Indonesia Bersama. Dan di sini saya tidak sendiri, ada dua teman saya yang cantik-cantik di sini. Yang pertama ada Ibu Siti Alfia. Ibu Siti Alfia, ada yang kenal? Oke, nah beliau ini adalah petugas resmi Yakult yang mengantarkan Yakult ke sekolah di sini setiap hari Kamis. Jadi kalau adik-adik mau minum Yakult nanti boleh beli dari ibunya ya. Oke, dan yang berikutnya ada teman saya yang kedua, ada Mbak Cahaya. Oke, baik, dan Mbak Cahaya ini adalah teman kerja saya. Beliau berkantor di Medland yang di sini ya kantornya. Baik, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada sekolah SD 07 Ujung Menteng sudah memberikan waktu dan tempat, dan kepada kepala sekolah Ibu Sumiati, dan kepada ibu bapak guru yang semua ada di sekolah SD 07. Terima kasih banyak tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, di sini adik-adik kita akan belajar sedikit tentang pencernaan. Ada yang tahu sistem pencernaan itu apa? Oh, ini masih kelas 3, nanti di kelas 4 ya. Kita nanti adik-adik belajar tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus ya. Nah, semua itu mempunyai peranan masing-masing supaya kita bisa hidup. Nah, jadi hubungannya dengan Yakult itu apa? Ada yang tahu Yakult? Apa itu Yakult? Oke, terima kasih banyak. Apalagi selain bakteri baik? Kenapa? Minuman sehat. Oke, baik. Jadi adik-adik terima kasih banyak ya. Yakult itu adalah minuman susu fermentasi yang baik untuk kesehatan usus. Jadi di dalam satu botol Yakult terdapat lebih dari 6,5 miliar bakteri baik yang bermanfaat menjaga kesehatan usus kita. Nah, pertanyaannya, kenapa harus usus? Ada yang tahu? Nah, usus kita fungsinya ada 4 ya adik-adik ya. Yang pertama menyerap gizi makanan. Nah, yang kedua sebagai tempat tinggal bakteri. Jadi di usus kita itu banyak sekali bakteri. Ada bakteri baik dan ada bakteri jahat atau kuman ya. Yang ketiga, daya tahan tubuh itu 80% di usus. Dan yang keempat, penyakit juga 80% di usus. Makanya kalau adik-adik dan keluarga sehat, bapak ibu gurunya sehat, itu pada dasarnya karena ususnya atau pencernaannya sehat ya. Nah, terus bagaimana cara menjaga kesehatan usus? Banyak. Yang pertama dengan makan teratur dengan gizi seimbang. Yang kedua olahraga. Yang ketiga istirahat yang cukup 7-8 jam ya. Dan yang terakhir tidak mudah stres. Nah, tapi pertanyaannya, apakah adik-adik setiap hari makan teratur dengan gizi yang seimbang? Tidak. Jajannya yang sembarangan. Siapa yang di sini suka jajan sembarangan? Yakin? Oke. Siapa di sini kalau makan tidak cuci tangan? Nah ini. Oke. Padahal kan kalau tidak cuci tangan, nanti kan kuman itu masuk ke dalam perut sehingga kita bisa sakit perut. Nah, kuman masuk ke dalam perut sebenarnya itu lewat makanan, air minum, tempat makan yang kita pakai, udara, dan kita tidak cuci tangan saat makan. Jadi kuman itu setiap hari masuk ke dalam perut. Kalau kumannya terakumulasi, ya kita bisa sakit. Jadi kuman setiap hari masuk, adik-adik jajan sembarangan, makannya tidak teratur, tidak cuci tangan, ya perutnya jadi sakit ya. Nah, sekarang kita bahas ke Yakult. Apa sih manfaat Yakult? Yakult itu adalah susu fermentasi yang ada bakteri baiknya ya. Manfaat Yakult itu ada 5. Yang pertama bisa mencegah gangguan sistem pencernaan seperti susah BAB atau diare. Yang kedua, menekan bakteri merugikan atau kuman yang di dalam perut kita, jadi dikeluarkan lewat BAB kita.
Yang ketiga, manfaat Yakult menambah jumlah bakteri baik di dalam usus kita. Dan yang keempat, bakteri Yakult itu bisa mengurangi racun di dalam usus akibat sisa makanan, dan bakteri jahat itu juga mengeluarkan racun yang di dalam usus ya. Dan yang kelima, bakteri Yakult itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, dan adik-adik juga perlu ketahui, masa kadaluarsa Yakult itu hanya 40 hari sejak diproduksi karena tidak pakai pengawet ya, dan penyimpanannya juga harus selalu dingin supaya rasanya lebih enak dan segar untuk diminum. Nah, adik-adik, supaya lebih tahu tentang Yakult, mau menonton video tentang Yakult? Oke, saya harap adik-adik boleh tentram dan tenang untuk menonton video Yakult agar lebih tahu tentang Yakult. Untuk itu, mari kita saksikan video berikut. Dek, tadi di kelas kakak belajar tentang bakteri. Ternyata ada juga bakteri yang bermanfaat. Mari cintai usus kita dengan minum Yakult setiap hari. Ayo masuk di usus. Bakteri baik dan merugikan tidak seimbang, bisa menyebabkan lebih dari 100 penyakit. Makanya kita butuh Yakult. Untuk menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Oke, sudah selesai, sangat singkat ya, padat dan jelas. Nah, adik-adik, kesimpulan dari video tentang Yakult tadi, karena Yakult itu adalah minuman susu fermentasi yang ada bakteri baiknya, bakteri baik itu bermanfaat menjaga kesehatan usus. Ingat ya adik-adik ya, di dalam perut kita terdapat lebih dari 100 triliun bakteri di dalam perut kita. Tentunya ada bakteri baik dan bakteri jahat. Makanya, supaya bakteri baik selalu banyak, adik-adik harus makan teratur dengan gizi seimbang, istirahatnya cukup, olahraga dan tidak mudah stres ya. Dan tentunya ditambah dengan minum Yakult agar bakteri Yakult dan bakteri baik itu lebih banyak dibandingkan bakteri jahat di dalam tubuh. Oke, baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Adik-adik, hari ini mau minum Yakult? Oke, siapa yang sudah minum Yakult? Yang sudah minum Yakult tidak akan kebagian ya. Kan sudah minum Yakult. Oke, sekali lagi, siapa yang sudah minum Yakult? Oke, belum ada ya. Baik, siapa yang mau minum Yakult hari ini? Oke, baik adik-adik, silakan duduk tetap di tempatnya masing-masing. Nanti teman-teman saya akan membagikan Yakult untuk diminum bersama. Baik, boleh dibagikan. Nah, sudah. Oke, saya foto sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh silakan adik-adik minum Yakultnya. Oke, nah ini bagus nih pertanyaannya nih. Enggak apa-apa. Ini pertanyaan pertama, boleh nggak sih orang yang belum makan atau sebelum sarapan minum Yakult? Nah, atau kapan sih waktu yang tepat minum Yakult gitu ya? Nah, Yakult itu boleh diminum kapan saja ya. Sebelum makan, saat bangun tidur, sesudah makan, boleh. Kapan saja boleh minum Yakult. Nah, Yakult hanya tidak boleh diminum saat 2 hal. Yang pertama, saat minum obat, dikasih jarak dulu setelah minum obat 2 atau 3 jam baru minum Yakult. Yang kedua, adik-adik jangan minum Yakult saat puasa. Nah ya, minumnya saat buka ya, ntar batal puasanya ya. Jadi kalau minum Yakult boleh diminum sebelum makan juga boleh. Silakan, makanya boleh, silakan diminum. Pertanyaannya bagus nih. Yakult boleh diminum berapa botol sih setiap hari? Yakult itu boleh diminum lebih dari 1, 2, 3 sampai 5 botol, silakan. Tapi
lebih baik minum Yakult itu bukan banyaknya, tapi lebih ke rutinnya. 1 botol setiap hari yang penting rutin. Nah, kenapa perlu rutin minum Yakult? Karena kuman setiap hari masuk ke dalam perut. Tadi makan tidak teratur, jajan sembarangan, tidak cuci tangan, kuman itu setiap hari masuk ke dalam perut. Sehingga untuk ada yang berjaga-jaga di dalam perut kita bakteri baik, minum Yakult 1 botol saja setiap hari ya. Baik. Baik, adik-adik, terima kasih banyak kalau memang sudah selesai minum. Perusahaan Yakult ikut mendukung program pemerintah dalam pengurangan limbah botol plastik. Harapannya adik-adik kalau sudah selesai minum Yakult, nanti setelah mau keluar dari ruangan, botolnya nanti boleh taruh di tas yang warna merah ya. Jangan buang sampah sembarangan dan botol plastik ya. Jadi untuk mengurangi limbah botol plastik. Ya. Nanti di sini aja, di sini di tas yang merah ya. Baik adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Mungkin ada yang ibu guru yang mau ditanyakan? Cukup ya, banyak, terima kasih banyak. Terakhir adik-adik, semoga adik-adik semua selalu sehat di sini dan semakin pintar. Satu lagi ingat pesan dari Yakult, minum Yakult, minum bakteri baik agar usus menjadi selalu sehat. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.